Halo Sobat Pintar, bertemu lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pendidikan bersama saya Sunda Ariana. Kali ini kita kedatangan tamu, salah satu dosen senior yang sudah berpengalaman di bidang sumber daya air, dan kalau saya bilang sih expert sekaligus pemerhati tentang sumber daya air. Langsung saja kita sambut Dato Dr. Ahmad Syarifuddin. Pagi. Selamat datang Dato dan selamat pagi. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber daya air, khususnya di Sumatera Selatan, kira-kira menurut pendapat Dato, apa ini yang bisa disampaikan tentang sumber daya air di Sumatera Selatan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pintar, Prof. Sunda. Amin, doa itu Prof. Amin. Jadi memang kalau kita berbicara masalah sumber daya air di Sumatera Selatan itu bukan main. Artinya rahmat yang diberikan oleh Allah itu kita harus manfaatkan sedemikian besar sehingga betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, kalau kita menyempitkan lagi, kita dikit lagi bahwa turunkan masalah sumber daya air Sumatera Selatan itu masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Jadi sumber daya air yang ada dari ujung sana turun yang disebut dengan upper land di atas, kemudian ke middle land, daerah-daerah kawasan yang tengah, dan sampai ke pemanfaatan Sungai Musi yang ada di Kota Palembang. Begitu, Prof. Sunda. Ya, baik. Tadi Dato sudah sampaikan tentang Sungai Musi, dan kita tahu Kota Palembang ini terpisah menjadi dua bagian, hulu dan hilir oleh Sungai Musi. Yeah. Mungkin Dato bisa sampaikan Sungai Musi ini kan adalah sumber daya air di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Sumber utama. Iya, kira-kira bagaimana pemanfaatan sumber daya air, khususnya Sungai Musi saat ini? Mungkin bisa disampaikan pada Sobat Pintar di rumah. Jadi kalau kita berbicara Sungai Musi adalah mainstream. Itu adalah sumber utama yang ada dan harus dimanfaatkan. Sampai sekarang yang dimanfaatkan oleh Kota Palembang khususnya itu adalah untuk air minum. Nah, tapi kita jangan lupa bahwa air yang masuk ke Kota Palembang di Sungai Musi, Kota Palembang, itu adalah berasal dari hulu sana. Sehingga kalau kita berbicara dulu dengan sekarang, mungkin Prof. Sunda pernah melihat bagaimana kondisi kuantitas air yang ada di Sungai Musi. Waduh, kita akan berbeda. Nah, jadi nanti kalau hanya untuk sumber daya air minum itu sudah dimanfaatkan, tapi untuk yang lain belum. Bisa saja kita berbicara masalah sumber air untuk pariwisata. Kemudian untuk hal-hal yang lain, pengendali banjir. Nah, nanti mungkin Prof. Sunda akan lebih tahu bagaimana kondisi sumber daya air Sungai Musi yang ada sekarang ini di Kota Palembang. Jadi pemanfaatannya itu belum maksimal, ya Dato. Nah, kalau kita berbicara tentang Sungai Musi kan saat ini keadaannya Sungai Musi itu tadi sudah disampaikan bahwa sungainya itu sudah kotor, tidak sebening dulu. Secara kualitas ya? Secara kualitas ya, kemudian terjadi pendangkalan. Betul. Apalagi banyak rumah-rumah di pinggir sungai yang saya lihat sepertinya tidak diurus gitu ya?
bukan tidak diurus, tapi mungkin artinya banyak sekali tergantung dengan Sungai Musi itu. Benar. Nah, menurut Dato, apa kira-kira yang bisa kita maksimalkan lagi untuk pemanfaatan sumber daya air khususnya Sungai Musi? Iya. Jadi Sungai Musi itu dia mengalir dari atas, dari hulu ke tengah dan ke hilir. Kemudian kita jangan lupa ada pasang surut air yang ada. Nah sekarang ini akibat adanya peralihan pasang surut yang ada di Bom Baru itu nggak bisa lagi kapal-kapal yang bertonase besar masuk, nggak bisa masuk karena pendangkalan tadi. Dangkal, ya. Betul, terjadi pendangkalan. Nah dulu pernah ada pengerukan namanya, ya dredging. Tapi tidak bisa dilakukan karena masalah kosnya sangat besar sekali. Nah, sekarang tadi Prof. Sunda mengatakan apa yang solusi yang kira-kira harus dipakai. Termasuk bagaimana mengedukasi masyarakat sekitar sehingga sungai ini kalau lihat di Thailand itu kan ada Chop Raya kan menjadi tempat wisata di mana mall wisata wisatawan itu beli roti, ngasih makan ikan dan menikmati sungai itu sambil apa itu naik perahu di sungai. Artinya wisata, ya. Apakah ini menurut saya ini harusnya bisa ini dibuat di Palembang, di Sungai Musi? Bisa. Dulu saya teringat dengan Prof. Bohari almarhum, dia sudah mendesain bahwa di Sungai Musi, di BKB itu harus seperti Chop Raya. Sungai Chop Raya dibuat mall, ada hotel, ada belanja, kemudian ada juga yang namanya rakit modern di seberang hulunya. Nah ini mungkin bisa nanti pemerintah kota dan melalui kementerian, mungkin pariwisata atau kementerian PUPR untuk memanfaatkan dari semua sumber daya manusia yang ada atau expert yang ada di Universitas Bina Dharma ini. Karena mau tidak mau ini harus kita lakukan. Tapi saya sangat senang Prof. Sunda telah memberikan semacam wacana untuk memperbaiki kawasan benteng Kota Besar seperti di Chop Raya. Tapi jangan lupa Prof. Sunda bahwa di sana ada yang namanya instalasi untuk water. Kita harus bersihkan dulu. Dia ada semacam untuk pembersih air sehingga airnya nanti dibersihkan dan dimasukkan kembali. Itu yang sangat memungkinkan untuk ke depan. Tapi jangan lupa juga Prof. Sunda bahwa untuk pemanfaatan kita jangan lupa untuk dalam hal pengendalian banjir atau genangan. Itu yang kira-kira. Nah, kalau berbicara soal itu kan saat ini kan sedang musim hujan, ya Dato. Betul. Dan kalau musim hujan ini biasanya hujannya deras dan di beberapa titik sering terjadi genangan yang cukup lama begitu. Betul. Nah ini menurut pendapat Dato, bagaimana ini cara atau solusi untuk mengurangi genangan air yang cukup lama dan itu sangat mengganggu lah utamanya masyarakat pengguna jalan. Ya, ini sekaligus untuk edukasi bagi seluruh pemerhati masalah keairan dan khususnya untuk sistem jaringan drainase kota. Saya sudah mengatakan bahwa itu terkait dengan hidrograf. Kalau secara akademik ada hidrograf yang namanya itu tinggi, itu ada maksimum dia. Jadi lama hujan, kemudian berapa intensitas curah hujannya. Nah, kalau di atas 100 mm berarti itu sudah mendekati waspada. Pasti ada titik-titik genangan yang ada di Kota Palembang. Solusinya adalah kita harus mengupdate data bagaimana sistem jaringan yang ada. Karena kita harus mengarahkan air yang ada itu. Jadi air tidak bisa ditahan. Kalau air ditahan dia lari kemana-mana. Jadi kita sediakan tempatnya, itulah sistem jaringan drainase perkotaan yang memang berwawasan lingkungan. Dan ini alhamdulillah saya sudah beberapa hal untuk melakukan penelitian. Dan ini sepertinya kita harus satu demi satu.
Tidak bisa seluruh drainase yang ada itu dibenahi karena menyangkut masalah kos. Ya, besar sekali kosnya. Belum lagi masalah lingkungan, Prof. Sunda. Ya. Setahu saya pemerintah kota itu kan sudah memiliki beberapa reservoir air, Ya. seperti misalnya di samping Rumah Sakit Siti Hodijah, Kolam retensi ya. kolam retensi ya, Kambangiwa, kemudian di Simpang Polda. Itu yang beberapa yang saya tahu. Apakah menurut Dato itu masih kurang? Karena pada faktanya saat ini, kalau dulu kan jarang ya Mas, Iya. kalau saat ini sudah mulai, kalau hujan agak lama sedikit ya Terjadi genangannya tuh terjadi genangan. terjadi genangan lah. Iya. Apakah dianggap kurang atau lebih kepada drainasenya mungkin perlu diperlebar sehingga kecepatan air untuk masuk ke dalam reservoir itu bisa lebih cepat, tergenangnya jadi nggak lama gitu ya. Jadi kita itu terkait dengan masalah time of concentration namanya. Kalau di itu, jadi lama genangan tergantung lama juga waktu hujan jatuh dan masuk ke saluran. Nah ini terkait juga, kalaupun dibuat kolam retensi, udah jadi masalah. Yang baru, yang saya dengar itu sudah di arah bandara, itu udah disiapkan. Akan ada dibangun. retensi yang baru. Kemudian di Lambidaru, itu juga ada Sungai Lambidaru. Kemudian juga ada beberapa yang lain, dan itu sudah saya diskusikan dengan teman-teman baik di PU Kota maupun dari Balai, karena Balai itu mensupport dananya dari APBN. Kalau Kota nggak bisa, paling pembebasan saja. Karena APBD itu sangat kurang Kota Palembang untuk hal itu. Nah, jadi kita yang pertama adalah sistem jaringannya dulu kita harus update. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait dengan IT sebetulnya. Nah, baik masalah genangan maupun masalah bagaimana mengupdate sistem jaringan yang ada. Kolam retensi akan menampung, tetapi kolam retensinya itu apakah siap untuk menampung? Itu yang satu. Yang kedua adalah bagaimana partisipasi masyarakat. Saya sudah berkali-kali dengan Pak Waku dan Wawaku, Pak Gubernur juga waktu itu, kalau tidak salah, bahwa jangan menunggu Pak Wali masuk sungai, gitu kira-kira, atau Bu Wawaku kunjungan ada genangan. Jadi masyarakat yang ada dari RT, RW, kemudian lurah, kemudian camat, itu harusnya lebih actionnya itu ditunjukkan. Jangan menunggu, kalau menunggu ya seperti itu. Pak Wali kan kasihan Bu, masuk sungai dia, kan tidak mungkin lah seperti itu. Saya kira itu, jadi update masalah sistem jaringan drainase yang ada, kemudian kita improve bagaimana antara join atau kesamaan antara sistem drainase dengan kolam tampungan yang ada. Ya, tadi Dato sempat sampaikan sebelumnya bahwa harus ada support dari IT. Apakah ini mungkin support dalam bentuk early warning system, sehingga itu IT support system yang seperti apa? Aplikasi seperti apa itu Dato kira-kira? Jadi ada beberapa teman tuh di Balai itu kalau seandainya ada curah hujan yang lebih, ini dalam skup misalnya untuk pengairan, itu di Upper Komering. Tapi untuk sistem drainase perkotaan, itu satu saya lihat ada pompa yang di Kapten Arifai. Kebetulan tadi saya jalan ke Kapten Arifai tidak berfungsi pompanya. Nah, kalau bisa, IT yang saya maksud itu adalah kita bisa melakukan suatu kajian bagaimana connecting antara server dengan yang pompa, yang kolam. Itu kan kolam tuh ada ketinggian namanya gauge ya, ada papan duga. Itu bisa dicantolkan dengan IT. Itu sangat bagus sekali. Itu adalah inovasi yang mungkin nanti akan dari Bina Dharma lakukan untuk. Mungkin bisa dikawinkan tuh Dato dengan prodi TI kita, betul, untuk melakukan penelitian, untuk bisa disebut early warning system. Bisa juga. Jadi kalau dulu ada dari Gajah Mada itu, dia kalau ada kereta itu sudah tahu bahwa di sini nanti akan lewat kereta, jadi tidak ada accident pada saat itu orang lewat. Jadi atau mengurangi jumlah angka kecelakaan. Mengurangi. Kalau kita mengurangi genangan.
Ya. Nah, itu kira-kira Ya, inti. karena sudah di istilahnya apa ya, diworo-woro dulu ya. Iya, betul. Hati-hati, ini intensitas sudah tinggi. Bagaimana di dalam lapangannya, begitu kira-kira. IT-nya yang akan berbicara, gitu ya. Jadi server dengan yang ada di fisik ya, fisik yang ada di kolam retensi, yang ada di inflow ya, atau inlet dan outletnya itu sudah ada di sistem. Itu saya kira bisa lah. Bina Dharma top deh. Pokoknya kalau masalah IT Bina Dharma. Ya. Baik, terima kasih banyak Dato sudah Terima kasih. banyak tadi berbincang-bincang tentang sumber daya air di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Sebagai penutup Dato, kira-kira apa yang bisa Dato sampaikan pada kesempatan ini dalam kaitannya dengan bagaimana memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air yang sebetulnya cukup banyak di Sumatera Selatan. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya kira itu sangat penting dan ini mungkin baru ya, bahwa Bina Dharma itu adalah suatu universitas di mana SDM-nya itu berkualitas, qualified, baik dari IT terutama maupun dari yang lain. Nah, ini yang saya harapkan adalah saya sudah berpikir ke depan, walaupun ada kolam, walaupun ada semacam Kolam air, retensi, ya. kolam-kolam yang ada atau di atasnya, itu harus dibangun. Jangan membangun lagi di daerah-daerah, diuruk lagi, tadinya sebagai daerah pertanian, diuruk, kemudian dijadikan itu, jangan. Jadi manfaatkan, contoh misalnya di kampus, itu kan yang ada itu, ada kolam, atasnya itu dibangun, tidak apa-apa, perkantoran, seperti di Nederland, di Belanda, Oke, jadi memanfaatkan ada rumah di atas air. Jadi konsepnya untuk genangan air, karena kita kan Palembang ini rawa ya. Betul, Dato. betul. Jadi itu konsep yang bagus itu. Nanti bisalah nanti kita buat propose untuk Pak Gubernur atau Pak Wali dari Bina Dharma untuk membangun, harus di atas air, harus dibangun, dimanfaatkan nanti untuk apa saja. Bisa saja untuk infiltrasi, untuk air minum atau yang terbatas. Nanti kita akan kembangkan lagi bagaimana mengolah air yang ada di kolam retensi untuk perkantoran yang di atasnya. Nggak usah pakai PDAM lagi gitu. Jadi walaupun tanahnya diuruk, tapi ada sebagian tanah itu memang disisakan untuk reservoir air. Biarlah di atasnya ada bangunan seperti di Malaysia kan gitu. Iya, di atasnya ada bangunan, tapi di bawahnya tetap air. Itu yang paling ideal kalau untuk Kota Palembang. Untuk Kota Palembang. Jadi sebagai percontohan. Ya. Sehingga tidak terlalu banyak genangan tadi ya, Dato. Betul sekali, Prof. Baik. Baiklah, terima kasih Dato sudah menemani saya di acara singkat Ngopi Ngobrol Pendidikan. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita tangkap dalam pembicaraan kita hari ini. Sobat Pintar, tak terasa ngopi kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan Ngopi. Saya bersama Dato Syarifuddin, dan sampai bertemu lagi di Ngopi berikutnya. Salam pintar.